"Layastakhlifannahum fil ardh." Allah berjanji kalau kamu betul-betul mengenal Tuhan, yakin kepada Tuhan, "Layastakhlifannahum fil ardh." Akan mengukur. Karena ini power, energi. Nah, ini yang sedang kita cari dalam dunia ini. Islam itu memberikan wasilah wal ghayah. Ini balance. Masalah dunia ini adalah sekarang ini adalah imbalances, inequality, yaitu apa? Ketidakseimbangan, ketimpangan. Ini masalah utama. Nah, Islam itu betul-betul membawa wa aqimul wazna bil qist. Ini betul-betul Islam punya visi itu, keadilan, keseimbangan. Tapi ini kan kita lupakan. Bahkan kita itu wa ala anfusikum wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Tapi kita walau ala anfusikum. Nah, ini a great ideas, a great mission, a great vision of our religions. Itu begin to be neglected and ignored. Mulai diabaikan dan dilupakan. Nah, ini mari kita buktikan. Jadi Anda jangan ragu lagi, jangan takut lagi. Dan ini menimpa, karena apa? Pemahaman yang sama seperti dialami oleh Sayyidina Abu Bakar pada saat beliau ini lari bersama Rasulullah dari kejaran pembunuhan kaum Quraisy di Gua Thur. Dan saat itu kaum Quraisy dengan gunusan pedangnya sudah berada di gua. Maka Sayyidina Abu Bakar tiba-tiba mengalami ketakutan yang luar biasa. Kemudian Muhammad mengingat, "Ya Abu Bakar, ma dhannaka fajan Allahu thabithu." Wahai Abu Bakar, engkau kira kita berdua? Tidak. Allah yang ketiga. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Keren. Dan saya buktikan, one day, satu saat sekitar tahun 2000-an, saya diminta oleh Gus Dur untuk mewakili beliau dalam sebuah international conference muktamar dual di Kanada, Ottawa, Parliament Center of Canada. Saya sampai di Ottawa, diminta oleh Pak Panitia, "Bapak, besok Anda akan menyampaikan paparan di depan para profesor, para high-ranking official, prominent dignitaries, prominent figures." Ya Allah, apa yang saya alami, saya langsung tidak pede, cemas, takut, ragu. Jam 1 malam, saya nggak bisa tidur. Kemudian saya ingat ibu saya telepon, ibu saya ada di Madura. Saya telepon, "Bu, Assalamualaikum, saya ada di Kanada, Bu. Saya ini di sini jam 1 pagi." Terkejut, "Loh, kok jam 1 pagi? Di sini jam 1 siang." "Ibu, saya 1 siang, Bu." "Ya, Bu, beda memang, Bu. Kenapa nak kok nggak bisa tidur?" "Ya Allah, Bu, ternyata besok ini saya harus berbicara di depan para profesor, para pejabat tinggi. Saya nggak pede karena yang diundang sebetulnya Gus Dur. Gus Dur pun namanya Abdurrahman Wahid, yang datang Abdul Wahid." Ya Allah. Ya, saya bilang, gimana ini Gus Dur ini? Aduh, ya Allah. Tapi apa jawaban seorang ibu yang hanya berpendidikan pesantren? Ya Allah, nak, jangan ragu, nak, jangan takut, nak. Ada Allah. Wih, keren. Ada Allah. Yaf'alu ma yasha' wa yaf'alu ma yurid. Ya Allah. Ya'maluna bisabab wa ghairi bisabab. Ini Tuhan Maha Kuasa. Ini sebuah strong faith, keyakinan yang dimiliki oleh seorang ibu yang janda. Ibu saya ini
Saya saudara 10 ditinggal suami. Tapi apa dia menemukan jawaban seperti di Al-Quran? Fafirru ilallah, faruddu ilallah. Lari kamu kepada Allah, kembali kamu kepada Allah. Fafirru ilallah. Masya Allah. Terus ditanya sama ibu saya, nak, besok kamu jam berapa berbicara? Jam 9 Bu, pagi. Di Madura jam berapa? Jam 9 juga Bu, tapi malam. Alhamdulillah pada saat saya berbicara ibu saya itu, nah, saya akan sujud kepada Allah, akan mendoakan kamu. Apa yang terjadi? Masya Allah. Oh, dia itu mantuk-mantuk menggunakan ceramah. Saya ingat waktu itu saya berbicara tentang political road to economic recovery, Indonesian case, jalan politik menuju perbaikan ekonomi Indonesia. Ini pemikirannya Gus Dur. Tapi saya tulis sekitar 10 halaman, dan setelah selesai apa yang terjadi, semuanya mengalami saya, Mr. Abdul Wahid. Ya, very inspired. Thank you very much for your excellent speech. All of us are inspired with your wonderful speech. Dalam hati saya, apanya yang istimewa? Oh, saya ini paling sedikit, tapi berkat doa. La yuddul qadara illa bil-du'a. Ternyata nasib seorang bisa dirubah oleh kekuatan the power of prayer, kekuatan doa. Seorang ibu, baru saat itu saya lihat, ternyata inna dzalika 'ala Allah yasir. Berarti Allah tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Ya Allah, ini yang hilang dalam diri kita, keyakinan dan keberanian. Yang ada dalam diri kita, kita membiarkan penyakit yang paling dahsyat dalam diri kita adalah al-ghafl, al-khawf. Yaitu apa? Suka lupa sih sama Tuhan sih. Kalau kita ingatkan, wala takunu kalladzina nasullaha. Kalau kita lupa istri, ya paling resikonya tidak seberapa. Tapi jangan sampai lupa man huwallah. Kalau kita sudah lupa Allah, fa'ansahum anfusahum. Kita sudah lupa diri, sudah nggak ngerti lagi potensi diri, kelemahan diri. Mau kemana? Dan ini yang menyimpan dunia saat ini, the loss of direction of change, kehilangan arah perubahan. Mau kemana? Jadi kalau dulu orang bunuh diri karena miskin, sekarang di Amerika, di Eropa, di Korea bunuh diri karena overabundance, karena berlebih. Tapi dia sudah kehilangan arah. Mau kemana? What is your ultimate goal? Tidak tahu lagi. Saya dan Harun gak bisa jawab, tapi Al-Quran memberi sinyal. Ini da'ibun ilah. Our ultimate goal is God. Allah dahsyat. Jadi kita ini betul-betul sebetulnya, kalau kita betul-betul kembali kepada Al-Quran, kita sudah memiliki the ultimate objective, the ultimate goal. Ihtiqaq mardatillah, yang menjadi masalah sekarang. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا نعمة بأعظم من هذه سورة هذا الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين.
وسلم على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته، وحين اللهم على سنته وأمنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد. Yang pertama, Bapak Rektor, Profesor Warul Waldi, Bapak Warek, Bapak Dekan, dan yang saya cintai, adik-adik mahasiswa-mahasiswi dalam pemimpin masa depan. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah dan maslahat untuk kita semua. Saya bersyukur sekali diberi kesempatan untuk sharing dengan teman-teman di sini, terutama tentang masa depan yang sudah disinggung oleh Bapak Rektor tadi. Our challenge in the future, tahaddatuna al-yawm wal mustaqbal. Bagaimana kita menghadapi tantangan masa depan supaya kita ini survive. Boleh masa lalu kita ini lemah, miskin, bodoh, marginalized, ya. Tapi kita saat ini juga begitu mungkin, tapi mari kita tidak boleh diam. Bagaimana merubah dan diam? Bagaimana masa depan kita harus kita? Karena kalau kita tidak melakukan sesuatu, sebenarnya kembali kepada kita, ikuti oleh kita. Dan ambil saleh dari nafsihi dan itu konsekuensi. Nah, bagaimana kita ini berubah dari powerless menjadi power? Ya. Karena kita merasakan akibatnya kalau kita ini lemah, kita miskin, kita bodoh. Saya merasakan saya ini anak yatim, ya, miskin, ya. Dan waktu jadi mahasiswa juga tidak ada, saya pakai sepeda, tidak ada satupun yang melirik saya. Ya Allah, ada yang melirik saya. Sakit yang di sini. Ya Allah. Tapi kita tidak boleh kalah, tidak boleh sedih. Kenapa? Masa-masa menderita tidak ada jaminan. Naik kelas. Tapi kalau nggak boleh respon, setback. Kita turun, decline. Ini biasa dalam dunia ini. Ya. Siapa yang menyangka seperti saya ini? Saya bisa jadi konjen, bisa jadi duta besar. Padahal saya ini miskinnya minta ampun karena ditinggal ayah. Tapi untung saya punya ibu yang mempunyai keyakinan dan keberanian. Karena dia merasakan pahit getihnya kehidupan orang lemah, orang miskin. Oleh itu kita harus memberdayakan, empowering ourselves. Di mana sumber kekuatan? Ayatahuna indahum al-izzah fa'inal izzah fa'inal quwwah lillahi jami'an. Nah, ini ajaran yang dahsyat. Bagaimana kita itu berubah masa depan supaya kita ini survive? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mari kita buktikan bahwa Islam itu memang dahsyat. Tapi umat Islam belum dahsyat. Kenapa? Nah, ini yang harus kita pikirkan bareng-bareng.
Muhammad itu diakui sebagai the most successful person in the human history. Itu Michael Hart, saudara semuanya sudah baca. The most influential person in the human history. Manusia yang paling berpengaruh di jagat alam semesta ini. Kenapa? Karena Muhammad sudah mengerti tentang nilai manusia. Ada di mana? Manusia insan. Di mana nilai manusia itu? Nah, ini ajaran Islam yang dahsyat. Karena dia membawa satu vision and mission, a great vision and a great mission. Membawa visi dan misi besar. Yubalghuna risalah. Risalatillah wa risalatin nas. Jadi ini yang harus kita pikirkan, suatu vision and mission which is never obsolete, yaitu yang tidak pernah basi, tidak pernah usang. Dan masalah utama sekarang, terutama industrial revolution, adalah masalah disruption. What is the main criteria of disruption? Apa kriterianya? Disruptive technology. Teknologi disruptif itu adalah sebuah teknologi which make the previous technology become obsolete. Yaitu sebuah teknologi yang membuat teknologi sebelumnya menjadi usang, menjadi irrelevant, menjadi disconnect. Cepat basi sekarang, peraturan basi sekarang ini. Kenapa? Sudah menjadi global and local, globalizing the local and localizing the global. Beberapa waktu yang lalu saya memberikan kuliah seperti ini, tapi audiensnya PPI di Mesir. Beberapa waktu yang lain juga saya memberikan kuliah, tapi PPI dengan Belanda, direct, classless, muhadharah, tapi bidun qam, tanpa kelas, tanpa tempat. Semuanya menjadi less. Dulu ada kabel, sekarang sudah wireless, pakai Bluetooth. Ya. Dulu kalau kita pergi ke luar negeri, masya Allah, apa itu? Wah, paspor saya ramai. Sekarang sudah pakai barcode, paperless, tanpa kertas lagi sekarang. Subhanallah. Di mana teknologi sekarang membuat much better, much faster, much cheaper, jauh lebih cepat. Dulu orang naik haji pakai kapal laut 2 minggu baru nyampe, bolak-balik sebulan. Sekarang hanya 9 jam sudah nyampe. Artinya apa? Dunia sekarang ditandai oleh yang disebut dengan VUCA, V-U-C-A. V pertama, volatil, cepat berubah. Yang kedua, uncertain, banyak yang tidak menentu. Yang ketiga, C, kompleks, tidak sederhana lagi, banyak persyaratan, banyak variabel. Sehingga terjadi miscommunication, misperception, misunderstanding. Akan dicontohkan oleh Bapak Rektor. Itu yang terjadi sekarang. Gak nyambung. Dan yang terakhir, ambigu, banyak yang gak jelas. Sepertinya ke barat tapi ternyata ke timur. Apa yang terjadi? Terjadi miscalculation, salah menghitung, misperception. Bahkan negara yang sudah maju setingkat Amerika pun mengalami miscalculation policy. Saat itu, waktu zaman George Bush, tentara Amerika meninggal 5.000 recorded kill gara-gara salah
kebijakan foreign policy, yaitu melakukan unilateral attack kepada Iran untuk mengimpeach, untuk menggulingkan Saddam Hussein, tapi mempunyai far-reaching impact, mempunyai dampak yang luas. 5.000 tentara Amerika, belum yang sipil, ratusan ribu. Ini adalah terjadi yang namanya al-hawla globalization. Jadi kita sudah apa itu terjadi sudah global, bukan lokal lagi, global. Global and local, localizing the global and globalizing the local. Saya membeli HP saya, belinya di Cina sambil tidur-tiduran lewat Tokopedia. Masya Allah, ini semuanya sebab. Dan sekarang big data. Dulu tidak ada yang namanya, saya punya USB itu sudah tera, 2 tera, 2000 giga. Saya sekarang kalau melihat BBC Al Arabiyah, Al Jazeera, Le Monde, Le France, itu bukan lagi di mobil. Saya mendengarkan Masjidil Haram khutbah lewat pakai mobil saya sambungkan dengan big data, ya saya bisa mendengar khutbah dari Masjidil Haram. Saya ubah lagi ke Madinah, ke Mesir, ke ini karena apa? Teknologi menjadi global sekarang itu menjadi cepat. Oleh karena itu kita harus melakukan taghyir, perubahan. Kalau enggak, cara-cara mana? Yaitu respon, jawabannya you akan, ya Allah, sudah tidak dianggap lagi kalau Anda pakai cara-cara lama. Nah ini tahaddatsu al-yawm wal mustaqbal. Tantangan kita sekarang ini, bagaimana kita bisa mengantisipasi perubahan masa depan, sehingga kita perlu menjawab tantangan tadi, volatility, ya, bagaimana itu cepat berubah, uncertainty, ketidakpastian, complexity, dan ambiguity. Fuka. Apa jawabannya? Yaitu ternyata fuka juga. V pertama harus ada vision. Harus punya visi, cara pandang. Kita tidak boleh miop, rabun jalan jauh. Kita bisanya hanya jalan dekat saja. Kita tidak bisa memandang 5 tahun ke depan, 10 tahun lagi apa yang terjadi. Sehingga jangan heran, orang yang akan survive di masa depan bukan orang yang hebat saat ini, bukan orang yang kaya saat ini, bukan orang yang paling pintar saat ini, bukan orang yang paling kuat saat ini. Enggak ada jalan. Tapi siapa orang yang akan survive di masa depan adalah mereka yang the most adaptive and the most responsive to the existing challenges. Yang paling cepat peka berubah. Bukan the most powerful, the most intelligent. No, tapi orang yang cepat melakukan adaptasi. Mereka yang gagal adaptasi, dia akan tenggelam. Contohnya apa? Kita lihat, dulu ada smartphone yang namanya Nokia. Wih, dia leading in the front, fil aman, paling depan. Tapi gara-gara dia abai melakukan adaptasi dan responsi terhadap perubahan, langsung dia collapse, disalib oleh Samsung, disalib oleh iPhone. Dulu yang namanya PTN hebat, sekarang banyak PTN yang keok dengan BTS. Karena apa? Karena abai, lalai. Kalau dalam istilah Al-Quran, al-ghaflah, abai. Kenapa abai? Karena kita terkecoh dengan penampilan, dengan fenomena yang sifatnya parsial, lahiriah saja. Ya'lamuna dhahiran min al-hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kita tidak terbiasa berpikir komprehensif, integral. Kita parsial sehingga terjadi deviasi, distorsi yang besar.
Nah, Islam ini menawarkan satu vision yang luar biasa. Cuman kadang-kadang umat Islam belum menjiwai, mereka masih memiliki su'il faham, misinterpretation, pemahaman yang dangkal dan parsial, yang berimbas kepada su'il tadbiq, misinterpretation. Kesalahan pemahaman, misinterpretation, bring far-reaching effect and impact to the misimplementation. Tadbiq, su'il faham wa su'il tadbiq. Ini adalah satu